Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas ya tentang materi susu ya, kemanfaatan susu di channel ATLM Indonesia, yang mana kita membahas mengenai ini adalah susu bir brand atau susu beruang. Yaitu tiga fakta jangan panik buying ya susu beruang. Jadi pembelian karena panik, ini faktanya jangan ya. Ini kita lihat dan berdasarkan yang ada beredar di masyarakat saat ini, memang banyak panik buying dan ada spekulan penjual yang menjual harganya hingga 2 kali lipat harganya ya. Ini sebenarnya sangat merugikan bagi konsumen. Oke ya, lanjut kita awali dengan pendahuluan dari bir brand. Susu bir brand atau susu beruang adalah merek susu yang terkenal karena bisa manfaatnya yang mempercepat proses pemulihan. Nah, kemurniannya memiliki banyak khasiat yang dikandungnya. Ini sesuai dengan jargon di dalam kalengnya ya. Susu ini merupakan adalah susu kemasan kaleng yang ukuran kompak. Sekali minum habis. Ukurannya 189 ml. Nah, susu steril ini terbuat dari 100% susu sapi steril murni. Nah, di kalengnya tertulis bahwa dianjurkan untuk setiap kegunaan yang membutuhkan susu dan dapat dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan. Nah, ini kira-kira yang terjadi, yang saya tangkap dari media sosial bahwa susu beruang bisa melawan COVID. Nah, ini faktanya. Susu beruang bir brand bukan atau tidak untuk digunakan melawan COVID-19. Nah, penggunaannya susu beruang dapat digunakan sebagai suplemen tambahan untuk meningkatkan nutrisi tubuh, terutama asupan gizi harian selama pandemik ini. Jadi di sini sesuai faktanya sebenarnya susu beruang di sini digunakan hanya untuk suplemen tambahan meningkatkan nutrisi tubuh sehingga daya tahan tubuh akan meningkat. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita fakta kedua di sini. Jawabannya adalah susu beruang tidak bisa menyembuhkan atau melawan COVID-19. Ini sesuai dengan Jubairi Jurban ya, Ketua Satgas COVID ID 2021. Nah, di sini tertulis bahwa bir brand memiliki kandungan gizi yang relatif sama dengan produk susu lain. Kolesterolnya, lemak jenuh, protein, gula sukrosa, laktosa, garam. Nah, ini ya. Nah, kita bacakan faktanya. Susu bir brand ini tidak bisa menyembuhkan atau melawan COVID-19. Nah, bagaimana kebijaksanaan kita sebagai individu, sebagai orang yang memang memikirkan bahwa apa sih itu? Nah, penggunaannya di sini susu bir brand sebenarnya dapat digunakan sebagai suplemen tambahan selama isolasi mandiri saat terkonfirmasi COVID-19. Jadi terkonfirmasi kan ada kecenderungan kita tidak nafsu makan ya. Sehingga konsumsi susu itu akan menggantikan nutrisi makan kita yang kurang nafsu makan. Jadi di sini untuk mencukupi kebutuhan gizi harian selama isolasi mandiri. Apabila tidak terkonfirmasi atau tidak sakit, jadi bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita di fakta ketiga berdasarkan gambar yang saya telusur di sini. Perbandingan susu bir brand dengan susu lainnya. Nah, ini susu bir brand ya. Satu kaleng itu ada 189 ml, 120 kalori, 9 gram karbohidrat, 6 gram protein, 7 gram lemak. Nah, dibandingkan dengan Ultramilk satu kotak 250 ml ya, lebih tinggi Ultramilk proteinnya, ya kan? Lebih tinggi kalori Ultramilk. Kemudian dibandingkan dengan Greenfield satu kotak 250 ml masih tinggi Greenfield juga proteinnya. Kemudian dibandingkan dengan Frisimplex 225 ml,
itu masih tinggi Frisian Black yaitu 7 gram protein. Nah, dibandingkan dengan Diamond satu kotak 200 ml itu masih tinggi Diamond juga 7 gram protein, dan dibandingkan dengan Cimory ini sama ya 6 gram protein yang 200 ml. Jadi secara mililiter sini sudah Bir Brand kalah ya secara mililiter. Tapi secara kemasan Bir Brand unggul karena dia kemasan kaleng. Nah, fakta ketiga di sini kita lihat susu Bir Brand, susu beruang itu kandungan nutrisi sama atau hampir sama dengan susu merek lain. Mungkin juga kalau dibandingkan dengan ini kalah ya dari segi protein. Karena semua merupakan ya produk susu. Jadi plus minus atau hampir sama saja. Nah, kita bandingkan dengan yang minuman yang kelas lain yang hampir setara, bahwa di sini ada Kin, ada Milku, ada Milo, ada Indomilk, ada Clevo, ada Real Good, ada Milkuat. Jadi di sini plus minus juga ya kandungannya, walaupun yang gambar kedua ini cenderung lebih rendah gram proteinnya, walaupun ada juga yang tinggi seperti di Indomilk, tapi lebih rendah dibandingkan susu Bir Brand. Jadi sama-sama memang sebuah produk susu ya. Jadi sebagai opini bahwa di sini kita lihat walaupun semua produk ada varian dari kandungan gizi, namun semua merupakan produk susu olahan ya, kemasan dengan menyasar segmentasi tertentu. Jadi di sini menyasar segmentasi tertentu. Misalnya untuk minuman energi Milo ya, ya kan menggunakan Sarimal ya kan. Untuk produk lain Milku lain lagi, sasarannya kepada anak-anak. Real Good juga beda, Clevo juga mungkin pada anak-anak, Yakin juga beda. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa sasaran segmentasi setiap susu ini berbeda, tapi sebagai simpulan bahwa semuanya ini adalah bahan bakunya berdasarkan sebagai susu sapi cair. Lalu simpulannya, jadi di sini bisa disimpulkan ya, hampir nyaris ya tidak ada perbedaan antara susu beruang dengan susu UHT lainnya. Nah, yang pertama, nilai gizi susu beruang tidak lebih superior dibandingkan susu sapi steril lainnya meskipun kemasannya dalam kaleng. Yang kedua, semua jenis susu UHT atau kaleng atau Tetra Pak apapun judulnya sama-sama memiliki nutrisi yang baik dan pastinya steril. Ini menurut opini yang membuat ini ya. Kemudian lagi lanjut, manfaat susu sapi dalam mencegah infeksi dan menaikkan imun tubuh sudah terbukti sejak dulu kala, terutama pada ASI. Kemudian jangan langsung percaya pada berita di luar yang tidak terbukti secara ilmiah. Dan terakhir, usahakan tetap makan gizi seimbang setiap hari dari makanan lainnya seperti buah dan sayur mayur. Lalu lantas apa tindakan kita? Nah, di sini susu Bir Brand memang populer ya. Namun kandungan nutrisi hampir sama dengan susu merek lain. Susu lain bisa jadi alternatif penggunaan. Jadi teman-teman jangan fanatik dengan susu Bir Brand. Kalau seandainya teman-teman memang tujuannya mau beli susu Bir Brand, belilah yang sesuai dengan harganya, kurang lebih 9.200. Apabila harganya jauh melonjak jangan beli, atau memang kalau mau beli ya silahkan, karena ada susu merek lain yang hampir sama kualitas atau dari segi sama dari kandungan nutrisi atau gizinya ya. Teman-teman beli itu saja. Nah, apabila memang stoknya melimpah ya teman-teman beli saja susu Bir Brand, kenapa tidak? Nah, seperti itu ya teman-teman, karena memang niatnya untuk memang membeli ya beli, kalau memang tidak niatnya untuk membandingkan atau membeli merek lain ya istilahnya itu kalau saya sebut ya mendang-mending ya, kaum mendang-mending. Nah, kemudian lagi sebagai simpulan dari sini, jadi tak perlu panik buying. Banyak susu merek lain yang juga sama kaya manfaatnya, kata penulisnya ini ya. Jadi memang benar ya di sini bahwa memang tidak perlu panik buying karena merek lain juga ada. Jadi kalau memang tidak ada, beli merek lain. Kalau memang ada ya beli. Beli dalam artian dalam jumlah yang wajar, jangan memborong. Jadi biar yang beneran butuh dan lebih butuh tetap kebagian di sini ya sebagai simpulan akhir, dan juga nggak jadi langka sesaat. Pembelian susu Bir Brand sebaiknya dibatasi menjadi maksimal 5 kaleng per orang ya di sini ya. Sebagai simpulan ini adalah sesuatu simpulan yang benar.
Nah, di sini saya ngambil ke sebuah kesimpulan akhir. Pertama, susu beruang menjadi topik trending untuk aksi beli borong di masyarakat karena kabar-kabar mengenai khasiatnya. Nah, bagaimana teman-teman yang bijaksana? Jadi sebaiknya gunakan dan beli secara bijak. Bagi yang hanya memerlukan saja dan tidak memerlukan tidak usah membeli. Dan jangan menjadi aksi beli untuk dijual dengan harga mahal demi keuntungan sesaat. Misalnya beli kita harga satu pak, lalu kita beli jual lagi dengan mengeruk keuntungan. Misalnya satu kalengnya 9.000 atau 9.200, ada yang menjual 15.000, 17.000, bahkan 20.000, itu adalah keterlaluan. Seolah-olah kita membeli susu tadi sebanyak 2 kaleng dengan harga yang 1 kaleng. Itu keterlaluan sekali ya. Jadi teman-teman, dengan seperti ini teman-teman jangan ikut beli, tapi belilah produk lain sehingga si penyetok tadi tidak bisa menjual barangnya karena harganya terlalu mahal, misalnya 18.000. Akibatnya dia nanti akan segera menurunkan harganya ya. Itu adalah sesuatu yang bijaksana. Oke ya, itu saja, dan pastinya ini sebagai tambahan terakhir dari saya, disclaimer dan renungan. Jadi renungan. Nah, ini. Pertanyaan pertama, mengapa Anda harus beli sepeda motor atau mobil misalnya merek tertentu? Padahal sama saja semua sepeda motor. Oke ya? Satu, mengapa? Itu Anda nanti yang menyimpulkan. Yang kedua, mengapa Anda memilih handphone tertentu? Padahal sama saja kan, semua handphone dan isinya juga Android misalnya. Kalau kita memandang dari segi Android tanpa mengecampingkan si Apple ya, iPhone. Oke ya. Nah, itu kira-kira yang menurut saya sih di benak orang mengapa memilih merek susu tertentu. Misalnya di sini bir brand. Ya kan? Bagaimana menurut Anda? Ya, silakan Anda menyimpulkan sendiri. Itulah merek dagang. Itulah merek menjadi sesuatu yang menjadi pangsa pasar bagi si produsennya. Oke ya, teman-teman tinggal menjawab saja pertanyaan saya yang 2 di atas tadi. Membeli sepeda motor merek tertentu, membeli handphone merek tertentu, padahal sama aja, sepeda motor sama saja, handphone juga sama saja, iya kan? Oke. Itu saja teman-teman, jangan lupa subscribe, nantikan materi lainnya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ulasan kita ini. Saya Amar Le pamit. Bye.